Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahu ila siratal mustaqim wa ja'ala lahul aqla nuran yumayyizu bihi bainal haqqi wal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qail fi kitabihil aziz. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadarana an waswasi syaitani wa syahawatin nas. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon yang sangat saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan banyak nikmat dan rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu, yang kita semua menantikan syafaatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada sekelompok tentara yang sedang bertempur habis-habisan melawan musuhnya. Mereka dengan semangat yang begitu tinggi menghabisi musuhnya dengan penuh semangat sampai titik darah penghabisan. Namun sayang, ada masalah besar. Ternyata yang mereka serang adalah teman sendiri. Itu terjadi karena mereka ditipu oleh musuh yang sebenarnya yang bersembunyi di balik layar. Begitu cara kerja setan. Mereka tidak menyerang manusia secara langsung, tetapi mereka menipu dan memperdaya kita sehingga kita terlena, kita terpedaya, sehingga kita menyerang diri kita sendiri atau teman sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kita mengenali musuh yang gaib. Musuh yang gaib yang dimaksud adalah setan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan, apakah setan itu merupakan sifat atau sifat itu adalah wujud jisim? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz 16. Bahwa setan adalah merupakan sifat yang mengajak manusia terhadap keburukan, yang mengajak manusia terhadap kemaksiatan. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa setan adalah wujud jisim, jismiyah nariyah, jisim dari bangsa api yang mempunyai misi menghinakan manusia, menipu daya manusia, dan menjatuhkan manusia pada kehinaan. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh. Ia hanya mengajak para pengikutnya supaya menjadi para penghuni neraka yang menyala-nyala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana strategi setan dalam menggoda manusia? Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan strategi setan dalam menggoda manusia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku setan akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri mereka. Dan kamu tidak akan menemui kebanyakan mereka bersyukur. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata setan menyerang kita dari segala arah. Dari depan membuat kita enggan berbuat ibadah, enggan kita malas beribadah. Bahkan membuat kita tidak takut akan azab Allah. Dari belakang, membuat kita akan merasa asik dengan kehidupan dunia.
sehingga lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Dari arah kanan membuat kita malas beribadah, bahkan tidak akan melakukan kebaikan atau amal soleh. Dari arah kiri, setan akan menghiasi kehidupan dunia, sehingga mereka akan terlena, sibuk, dan terus-menerus berburu dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana cara kita terhindar dari tipu daya setan? Yang pertama, salah satu caranya adalah waspada terhadap bisikan hati. Karena tidak semua yang muncul dalam pikiran kita, yang muncul dalam hati kita, itu adalah dari diri kita sendiri. Bisa jadi yang muncul dalam pikiran kita adalah dari bisikan setan. Karena salah satu strategi setan adalah memberikan bisikan terhadap diri manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian bagaimana cara kita mengenali bisikan setan? Salah satu ciri bisikan setan adalah yang pertama, malas berbuat ibadah, enggan melaksanakan ibadah, berat untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua, setan akan memunculkan was-was. Was-was yang berlebihan dalam ibadah. Misalnya ketika berwudu, kita akan diberi keraguan oleh setan. Apakah wudhu kita sudah sah atau belum. Sehingga kita ingin mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga, akan merasa ringan jika melakukan dosa. Padahal sedikit demi sedikit dosa akan menjadi besar. Yang keempat, akan membuat kita emosional, iri dan dengki, bahkan menyimpan dendam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana cara kita melawan bisikan setan? Menghindari bisikan setan. Supaya kita terhindar dari bisikan setan. Yang pertama tentu saja dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setan hanya mampu menjangkau dan menggoda manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya benteng yang kuat, benteng yang tangguh adalah ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Kemudian yang kedua, ketika kita merasa dibisiki oleh setan, ketika merasa kita ingin berbuat keburukan, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang terakhir, dengan melawan nafsu kita sendiri. Rasulullah SAW telah bersabda, "A'ta'aduwika nafsukallati baina jambaika." Sesungguhnya musuh sebenarnya kamu adalah sekian, semoga bermanfaat. Syukran jazilan ala ihtimamikum jami'an wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.